Bab 28 Kelas A Istana Kerajaan. Hebat, hebat, Yuaner benar-benar naga dari klan Zhou kami. Di meja makan, ada pancaran sehat bercahaya di wajah Zhou King sementara biasanya kekakuannya digantikan oleh kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Dia berseri-seri saat melihat ke arah Zhou Yuan dan tertawa kecil. Kamu mungkin tidak tahu, tetapi Chu Tianyang secara khusus melakukan perjalanan ke istana dan memuji kamu banyak. Terbukti, dia menyadari kinerja Zhou Yuan dalam ujian pendatang baru hari ini. Di samping, Qin Yu praktis bercahaya saat dia melihat Zhou Yuan, matanya juga dipenuhi dengan sukacita. Zhou Yuan memakan makanannya dan hanya tersenyum menanggapi pujian Zhou King dan Qin Yu sambil berkata, ini hanya ujian pendatang baru, yang penting adalah ujian peringkat kelas pada akhir tahun. Zhou King mengangguk setelah mendengar ini dan dengan gembira berkata, tidak ada kesombongan demi kemenangan, berat, tahun-tahun penderitaanmu tidak sia-sia. Ujian peringkat kelas akhir tahun memang sangat penting. Zhou King perlahan melanjutkan, Qi Manor telah mengamati Institut Zhou besar dan diam-diam telah merencanakan untuk waktu yang lama. Jika mereka diizinkan untuk mengambil tempat nomor 1 dalam ujian peringkat kelas akhir tahun lagi, saya khawatir mereka akan mulai mempersulit. Cahaya dingin melintas di mata Zhou King, jelas bahwa dia membenci Qi Manor sampai ekstrim. Qin Yu dengan lembut menatap Zhou Yuan dan berkata dengan agak ragu-ragu, tapi itu Qi Yue telah membuka 6 saluran meridian dan kemungkinan akan menjadi lebih kuat pada akhir tahun. Titik awal Yuaner jauh lebih lambat daripada miliknya. Untuk menebus kesenjangan di antara mereka, Zhou Yuan harus melakukan kerja keras yang luar biasa. Bertentangan dengan harapan, ekspresi Zhou Yuan tetap tidak terganggu. Dia tersenyum pada Qin Yu dan berkata, jangan khawatir ibu dan ayah, saya tidak akan membiarkan mereka memiliki cara mereka sendiri. Karena tidak dapat menemukan saluran meridiannya, masa lalunya hanya bisa bersembunyi di bawah sayap ayahnya. Sekarang dia bisa berkultivasi. Zhou Yuan secara alami akan memberikan upaya terbaiknya untuk berbagi beberapa tekanan yang dihadapi ayahnya. Dia jelas mengerti betapa berbahayanya situasi saat ini bagi Great Zhou. Zhou King dan Qin Yu merasa bersyukur ketika mereka melihat kepekaan Zhou Yuan. Namun, perasaan menyalahkan diri sendiri dan sakit hati lebih besar. Jika mereka menyadari rencana Rajau sebelumnya, Great Zhou tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu dan Zhou Yuan tidak akan harus memikul beban ini pada usia yang lembut. Zhou Yuan merasakan suasana hati Zhou King dan Qin Yu yang suram dan segera mengubah topik pembicaraan. Sejujurnya, keberhasilanku dalam ujian sebagian besar berkat bimbingan kakak Yao Yao. Di samping, ketika Yao Yao yang makan dengan diam-diam dengan tuntun di pangkuannya mendengar kata-kata ini, tatapannya dengan ringan menyapu Zhou Yuan seolah-olah tidak senang bahwa dia telah mengalihkan perhatian padanya. Zhou King mengangguk setelah mendengar ini dan tersenyum, Nona Yao Yao memang dermawan kita, ayo, aku akan bersulang untukmu. Saat dia mengatakan ini, tatapan tidak senang Qin Yu tiba. Di matanya, Yao Yao masih seorang gadis muda dan tindakan Zhou King praktis membuat dia tersesat. Namun, sebelum dia bisa berbicara, mata Yao Yao yang awalnya diam sedikit berseri ketika dia mengangkat cangkir anggurnya dan mengeringkannya dalam satu tegukan. Zhou King tertegun. Dia melirik Qin Yu, melihat tatapannya yang tidak senang dan canggung tertawa sebelum dengan cepat menghabiskan anggur di gelasnya. Setelah itu, dia tidak lagi berani berbicara tentang memanggang. Qi Manor. Sebuah lampu minyak menyala dalam ruang kerja, menyebarkan cahaya kuning kehitaman. Seorang pria parubaya berjubah kuning duduk tegak di belakang meja, tanpa ekspresi ketika ia membalik-balik buku. Aura dingin dan keras naik dari antara alisnya, sementara tekanan samar menyebar keluar, menyebabkan tidak ada yang berani meremehkan individu ini. Qi Yue berdiri di depan meja, tangannya tergantung di sampingnya sementara wajahnya hormat. Anda mengatakan bahwa Pangeran Lumpuh sekarang dapat terlibat dalam budidaya pembukaan saluran. Setelah lama diam, pria parubaya berpakaian kuning akhirnya mengalihkan pandangannya dari buku-bukunya dan berkata dengan datar. Ya, ayah, dia telah mengalahkan 4 saluran Lin Feng dengan kekuatan 2 saluran. Qi Yue segera menjawab. Pria parubaya berjubah kuning ini adalah Raja Qi dari Great Zhou, Qi Yuan. Mata Raja Qi sedikit menyipit seperti ular beludak ketika dia perlahan berkata, seperti yang diharapkan dari orang yang pernah memiliki berkah naga suci. Dia masih bisa merangkak naik bahkan setelah dilumpuhkan sedemikian rupa. Keuletan seperti itu. Niat membunuh melintas di mata Qi Yue. Ayah, apakah kita mengirim berita ini ke Kekaisaran Wu? Raja Qi bergumam sendiri sesaat sebelum menggelengkan kepalanya. Kekaisaran Wu saat ini terlibat dalam perang dengan 2 kerajaan tetangga. Bagaimana mereka bisa meluangkan waktu untuk Zhou Agung di ambang kematian? Adapun pangeran yang lumpuh, berkat naga sucinya diambil dan dia bahkan menerima serangan balik dalam bentuk racun dendam naga. Tidak mudah baginya untuk pulih. Keadaannya saat ini mungkin mirip dengan pancaran terakhir bintang yang sekarat. Qi Yue mengangguk setelah mendengar ini, Zhou Yuan telah lumpuh terlalu jauh saat itu, mencakar jalannya kembali memang akan sulit.
Selain itu, bahkan jika dia benar-benar dapat merangkak kembali, apakah Anda percaya bahwa saya, Qi Yuan, akan takut pada bocah tak berambut? Qi Yuan dengan dingin terkekeh sebelum melanjutkan, saya sudah mempersiapkan bertahun-tahun, dan bahkan Zhou King tidak berani melakukan apapun padaku sekarang. Bagaimana mungkin dua bocah saluran bisa mengubah skema besar hal-hal? Jika kita harus memberitahu pangeran besar tentang pangeran belaka, itu malah akan membuat mereka memandang rendah kita. Jika itu terjadi, bahkan jika kita mengambil alih Zhou besar di masa depan, mereka akan percaya bahwa kita berhasil dengan sedikit usaha. Qi Yuan melemparkan buku di tangannya ke atas meja sambil melanjutkan, selama kelas B mengambil posisi nomor 1 dalam ujian peringkat kelas akhir tahun, Institut Zhou besar akan menjadi milikku, itu yang paling penting. Karena itu, kamu harus mengambil tempat pertama dalam ujian peringkat kelas akhir tahun. Menanggapi tatapan Qi Yuan, Qi Yue mengangguk tanpa sedikit pun keraguan dan dengan percaya diri berkata, "Tenang ayah, tidak ada seorang pun di Institut Zhou besar yang akan mampu bersaing dengan saya dalam ujian peringkat kelas akhir tahun. Adapun Zhou Yuan, jika dia tidak mundur dengan bijak, aku akan melumpuhkannya lagi dan melihat apakah dia masih bisa merangkak kembali ke atas." Saat dia berbicara, senyum menyeramkan muncul dari sudut bibirnya. Keesokan harinya, di pagi hari, Zhou Yuan melanjutkan praktik tanpa gangguan dari 98 bentuk naga yang bermain-main sebelum melanjutkan ke saluran harian tanpa hambatan. Setelah selesai, dia mencuci tubuhnya dan meninggalkan istana, langsung menuju Institut Zhou besar. Sekarang dia telah memasuki kelas A, dia tidak bisa lagi sering ketinggalan kelas seperti sebelumnya. Institut Zhou besar, halaman kelas, selusin tokoh dikumpulkan di halaman perkuliahan yang luas, suasananya dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Ketika Zhou Yuan, Su Youwei dan siswa baru lainnya masuk, selusin tatapan di halaman berbalik ke arah mereka, dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Trio Zhou Yuan kaget dengan perhatian seperti itu. Sementara mereka tertegun, dua sosok di halaman kuliah berjalan mendekat, satu pria, wanita lainnya, tubuh pria muda itu tampak kuat dan kokoh, dan kulitnya sedikit kecoklatan, senyum menghiasi wajahnya yang terlihat agak kasar, membuatnya tampak seperti orang yang lugas. Wanita muda itu agak cantik, meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Su Youwei, kakinya yang panjang dan ramping cukup menarik. Pemuda yang kecoklatan dan berwajah lugas tersenyum pada trio Zhou Yuan dan berkata, "Hehe, selamat datang kalian bertiga, saya adalah kepala kelas dari kelas A, Yang Zai. Aku Song Qiusui." Gadis cantik itu mengedipkan mata pada ketiganya, tersenyum bahagia ketika dia melanjutkan, "Kami menemukan kemarin bahwa Yang Mulia Zhou Yuan dan kalian semua memilih kelas A, jadi di sini kita hari ini menunggu kalian." Dia memandang ke arah Su Youwei dan mengerutkan bibirnya yang tersenyum. Tentu saja, orang-orang itu lebih mungkin menantikan bertemu kecantikan nomor 1 di Institut Zhou besar kita. Setelah mendengarnya menggoda, wajah adil Su Youwei memerah sedikit. Penampilannya yang memesona menarik perhatian banyak anak lelaki di halaman. Yang Zai terkekeh saat melihat Zhou Yuan dan berkata, "Kinerja yang mulia, dalam ujian pendatang baru kemarin telah menyebar ke seluruh institusi. Dengan kalian tiga bergabung dengan kelas A, kekuatan dan ketenaran kami pasti akan meningkat." Zhou Yuan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. "Tidak ada, Yang Mulia, di sini, panggil aku Zhou Yuan." Yang Zai sedikit terkejut dengan tingkah laku Zhou Yuan yang tenang, tetapi dengan cepat menunjukkan senyum yang tampak sederhana saat dia menganggukkan kepalanya. "Karena Yang Mulia berkata begitu, kami akan merasa bebas untuk melakukannya." Kelompok itu memperkenalkan diri satu sama lain dan anggota kelas A dengan cepat berkenalan. Siswa yang lebih tua ini juga pemuda dan ramah dan baik hati. Dengan demikian, tidak ada kasus, menempatkan siswa baru di tempat mereka, dan kelompok dengan cepat menjadi lebih dekat setelah saling mengenal. Pada saat inilah Zhou Yuan mengetahui bahwa Yang Zai adalah individu nomor 1 di kelas A, maka pemilihannya sebagai kepala kelas, dia telah membuka 5 saluran meridian dan sementara Song Qiusui sedikit lebih lemah, dia juga telah membuka 5 saluran meridian. Kekuatan seperti itu memang lebih rendah dari Qi Yue. Tidak heran Chu Tianyang terus-menerus khawatir tentang ujian peringkat kelas akhir tahun. Sementara kelompok semakin mengenal satu sama lain, Chu Tianyang berjalan ke halaman dan batuk pelan, segera menyebabkan banyak anak laki-laki dan perempuan yang ribut untuk tenang ketika mereka dengan hormat berkata, "Guru kelas salam." Chu Tianyang mengangguk mengakui, "Mulai hari ini, akan ada 3 anggota lagi di kelas A, kalian harus sudah berkenalan dengan mereka kan?" Banyak anak laki-laki dan perempuan merespons dengan ya. "Baik, mulai hari ini, latihanmu akan digandakan." Chu Tianyang dengan acuh tak acuh menyatakannya dengan tangan di belakang punggungnya. Saat kata-kata ini terdengar, serangkaian keluhan dan gerutuan meletus. Chu Tianyang mendengus dingin, menekan berbagai suara saat dia mengangkat suaranya, "Ujian peringkat kelas akhir tahun tidak jauh. Jika kalian masih tidak berusaha lebih keras dalam pelatihan dan tidak ada yang bisa mencapai 6 saluran pada akhir tahun, Anda bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan yang lain. Ketika itu terjadi,
kelas A akan menjadi kelas B. Wajah apa yang akan kalian tinggalkan? Malu terlihat muncul di wajah para siswa setelah dicaci saat mereka buru-buru menundukkan kepala mereka, sedangkan Yang Zai dan Song Kyusui yang terkuat mengeluarkan tawa pahit, meskipun mereka telah melakukan semua yang mereka bisa untuk mengejar ketinggalan. Momentum saat ini dengan kelas B dan Kiyue terlalu tangguh, dengan kuat menekan mereka dari awal hingga akhir. Setelah melihat bahwa semua orang tidak lagi berani berbicara, ekspresi Chu Tianyang santai ketika dia berkata, semua orang membuat persiapan Anda, air terjun Jade Spirit dibuka hari ini, saya harap tidak ada yang akan menunda kami. Saat kata-kata ini diucapkan, mata banyak anak laki-laki dan perempuan di halaman tiba-tiba menjadi cerah saat wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Air terjun Jade Spirit, hati Zhou Yuan sedikit bergetar ketika dia mendengar ini karena minat dan rasa ingin tahu terungkap di matanya. Dia sudah lama mendengar ayah menyebutkan tanah harta budidaya di Great Zhou Institute, yang merupakan air terjun roh giok, yang telah dibicarakan oleh Chu Tianyang. Ini juga salah satu alasan utama mengapa Zhou Yuan tidak mau ketinggalan kelas setelah memasuki kelas A. Bab 29 Air terjun Jade Spirit di pegunungan di belakang Great Zhou Institute adalah puncak gunung yang subur dan hijau di mana air terjun seperti sungai perak berada, suara gemuruh air yang menerjang menyebar ke seluruh pegunungan, sungguh pemandangan yang sangat megah. Zhou Yuan, Su Youwei dan siswa kelas A lainnya saat ini berdiri di bawah air terjun di mana sebuah danau raksasa terbentang, perairannya sejernih cermin. Jadi ini adalah air terjun Jade Spirit. Su Youwei memandangi semburan air yang jatuh, keingintahuan di seluruh wajahnya, jelas bahwa dia pernah mendengarnya sebelumnya. Song Kyusui mengangguk dari samping saat dia berkata sambil tersenyum, ini adalah tanah harta budidaya Institut Great Zhou kami, air terjun roh giok. Dikatakan bahwa ada sepetak kuarsa roh ungu yang tumbuh di bagian atas air terjun, dan air yang mengalir ke bawah mengandung sepotong energi kuarsa yang sangat lembut. Ketika kekuatan kuat air terjun menyerang tubuh, energi kuarsa di dalamnya akan didorong ke dalam tubuh yang membantu kita membuka blokir saluran meridian kita. Tentu saja, aspek terpenting adalah energi kuarsa yang sangat lembut ini tidak akan merusak saluran meridian kita. Jadi, bahkan jika saluran meridian kita telah mencapai batas harian dari metode pemblokiran yang biasa, kita masih dapat menggunakan air terjun Jade Spirit untuk pelatihan pembukaan saluran. Kemegahan luar biasa langsung bersemi di mata Su Youwei ketika dia mendengar ini. Karena ambang saluran meridian, ada batas jumlah sesi pemblokiran saluran harian untuk setiap individu. Namun, air terjun Jade Spirit ini di depan mata mereka dapat membantu mereka membuka blokir saluran mereka tanpa merugikan mereka bahkan setelah saluran telah mencapai batas mereka. Poin ini saja memungkinkan seseorang untuk memahami nilai air terjun Jade Spirit. Zhou Yuan juga tersenyum dan mengangguk. Inilah mengapa dia menganggap air terjun roh giok sebagai hal yang penting. Setelah menyelesaikan beberapa putaran sesi pemblokiran saluran setiap hari, salurannya akan mencapai batasnya. Tetapi dengan bantuan air terjun Jade Spirit ini, ia akan dapat terus membuka blokir salurannya. Tidak ada keraguan bahwa ini akan mempercepat pelatihannya. Namun, air terjun roh giok perlu menyerap genesis ki alami dari tanah untuk memberikan aliran energi kuarsa yang stabil. Karenanya, itu hanya terbuka untuk digunakan setiap 2 hari. Yang Zai terkekeh pada Zhou Yuan dan Su Youwei sebelum melanjutkan, kalian cukup beruntung menemukan kesempatan begitu saat kamu memasuki kelas A. Zhou Yuan tampaknya merenungkan saat dia menatap air terjun yang berisi garis ungu samar, bagaimana alokasi waktu. Bagaimanapun, hanya ada satu air terjun Jade Spirit, sedangkan Great Zhou Institute memiliki 5 kelas dan beberapa ratus siswa. Tampaknya mustahil bagi semua orang untuk memasuki air terjun Jade Spirit bersama-sama untuk pelatihan. Jadi, pasti ada semacam alokasi. Yang Zai menjelaskan, air terjun Jade Spirit terbuka selama 16 jam. Menurut aturan, kelas A kami dialokasikan 6 jam, kelas B 4 jam, dan kelas lainnya 2 jam. Karena kami adalah kelas A, jumlah waktu dan slot waktu kami adalah yang terbaik. Zhou Yuan mengangguk mengerti. Segera setelah itu, dia mendecakkan lidahnya dan berkata, tidak disangka kita hanya punya 6 jam. Yang Zai tertawa kecil, 6 jam sudah banyak, selain itu, Anda mungkin tidak bisa bertahan selama itu. Zhou Yuan terkejut. Yang Zai tertawa nakal tetapi tidak menguraikan. Dia hanya berkata, kamu akan mencari tahu nanti. Baiklah, tidak ada lagi omong kosong. Bersiaplah untuk memasuki kamar-kamar dan tuliskan rune kejadian Anda. Di depan, Chu Tianyang bertepuk tangan, menyela pembicaraan semua orang. Dia menunjuk ke arah tepi danau terdekat di mana 2 kamar bambu besar berada. Kita perlu menuliskan tulisan rune Genesis. Zhou Yuan dan Su Youwei tertegun mendengar ini. Song Kyusui menjelaskan, ya, setiap kali kita datang ke air terjun Jade Spirit untuk berlatih, institut akan mengirimkan para guru yang mahir dalam Genesis Runes untuk menggambar Genesis Gathering Rune untuk setiap siswa. Ini adalah Genesis 1 Rune kelas 1 yang meningkatkan efektivitas menyerap energi kuarsa dari air terjun.
Mereka tiba di kamar bambu sambil berbincang. Ada 2 kamar bambu, satu untuk lelaki dan satu untuk perempuan. Semua orang berbaris untuk masuk, tetapi sementara siswa laki-laki sedang mengantri, tatapan licik akan menembak ke arah kamar perempuan dari waktu ke waktu. Giliran Zhou Yuan dengan cepat tiba. Dia memasuki ruangan dan melihat seorang instruktur memegang Genesis Rune Brush melambai padanya, menunjukkan kepadanya untuk melepaskan pakaiannya dan berbaring di bangku yang disediakan. Ujung sikat turun dan secara bertahap menarik rune Genesis di punggung Zhou Yuan. Setelah struk terakhir, cahaya redup muncul dari punggung Zhou Yuan sebelum menyembunyikan diri. Ketika Genesis Rune selesai, Zhou Yuan merasa bahwa dia telah menjadi jauh lebih sensitif terhadap Genesis Ki di sekitarnya. Genesis Gathering Rune ini tidak jauh berbeda dari Genesis Gathering Jade selain fakta bahwa itu hanya berlangsung sebentar. Zhou Yuan mengenakan pakaiannya dan membungkuk ke arah instruktur sebelum berjalan keluar. Saat menyebutkan Jade pengumpulan kejadian, Zhou Yuan menunduk untuk melihat liontin giok hangat yang tergantung di lehernya. Sejak Su Youwei mengetahui bahwa dia dapat terlibat dalam pelatihan pembukaan saluran, dia bersikeras mengembalikannya kepadanya, suatu masalah yang dia merasa sangat tidak berdaya. Namun, dia mengerti karakternya yang keras kepala. Dengan demikian, Zhou Yuan tidak mendorongnya. Setelah keluar dari kamar bambu, Zhou Yuan kebetulan melihat Su Youwei berjalan keluar. Dia berjalan mendekat dan diam-diam melirik punggungnya, melewati lehernya yang cantik. Dia bisa melihat beberapa bagian dari rune bercahaya samar. Di mana kamu pikir kamu melihat? Wajah cantik Su Youwei memerah sedikit ketika dia memelototinya ketika dia merasakan tatapannya. Zhou Yuan terkekeh. Dia melirik aliran gadis-gadis yang keluar dari kamar bambu satu demi satu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah itu juga seorang instruktur pria di sana? Jika itu masalahnya, itu akan sangat besar kerugiannya. Su Youwei ringan menginjak kaki Zhou Yuan dengan cara dipermalukan dan marah saat dia menggigit giginya dan berkata, omong kosong apa yang kamu katakan, tentu saja itu seorang wanita. Pakaian seseorang harus dilepas saat menuliskan kejadian rune di tubuhnya, akan sangat keterlaluan jika instruktur laki-laki diizinkan untuk melakukan tindakan ini untuk para gadis. Zhou Yuan tertawa hampa. Gurauan di antara keduanya telah menarik semua siswa kelas A lainnya. Zhu Tianyang juga melirik mereka sebelum berbalik untuk memimpin semua orang ke air terjun. Gemuruh, air terjun yang sangat besar itu mirip dengan naga air yang menderu. Air menggedor ke bawah ke dalam danau, menyebabkan ombak besar naik dan uap memenuhi udara. Zhu Tianyang mengeluarkan tongkat dupa besar dan menyalakannya sebelum meletakkannya di celah di antara bebatuan di sampingnya. Selanjutnya, dia dengan tegas memandang ke arah kelompok itu dan berkata, bersiaplah, Anda hanya punya 6 jam. Saya harap tidak ada dari kalian yang akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Zhou Yuan, Su Youwei dan siswa baru lainnya sebelum melanjutkan, kalian bertiga tunggu di sini dulu dan amati. Trio Zhou Yuan mengangguk dan melihat ke arah Yang Zai, Song Qiusui dan yang lainnya. Pandangan mereka berdua penuh harap dan agak menakutkan ketika mereka melihat air terjun Jade Spirit. Pada akhirnya, mereka menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan menyerbu ke platform pelatihan di tengah air terjun. Gemuruh, banyak siswa yang mengalami pemukulan air terjun. Ini berlangsung sekitar 10 menit sebelum beberapa mulai goyah. Pada akhirnya, para siswa terseret ke danau di bawah satu demi satu dengan pekikan masing-masing. Yang Zai dan Song Qiusui bertahan paling lama, tetapi hanya mampu bertahan sedikit lebih dari 20 menit sebelum jatuh ke danau. Ketika mereka merangkak keluar dari danau, kulit mereka memar hitam dan hijau seolah-olah mereka telah dipukuli. Dari penampilan meringis mereka yang menyedihkan, jelas bahwa seluruh tubuh mereka kesakitan. Baru sekarang Zhou Yuan mengerti mengapa mereka berdua mencintai dan membenci air terjun Jade Spirit. Meskipun energi kuarsa diakui dapat membantu membuka blokir saluran meridian mereka, mereka akan memar di seluruh permukaan air setiap kali. Itu mirip dengan menerima serangkaian pemukulan keji. Zhu Tianyang berkata kepada Zhou Yuan, Su Youwei dan siswa lainnya yang tersisa, kalian bertiga berikutnya. Hehe, semoga sukses. Pertama kali selalu berakhir agak cepat. Yang Zai dengan nakal terkekeh pada Zhou Yuan. Zhou Yuan bertukar pandang dengan Su Youwei sebelum mereka maju, berhenti di depan air terjun saat mereka menyaksikan air gemuruh turun. Pada akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan mengambil langkah. Kulit Zhou Yuan menegang saat dia memasuki air terjun, sementara kakinya mirip dengan akar pohon besar dan mencengkeram tanah dengan erat. Sepersekian detik kemudian, dia merasakan kekuatan besar disertai dengan air membanting ke atasnya dari atas dan menelan seluruh tubuhnya. Betapa menyakitkan, toren yang tak terbatas itu dengan kejam memukulnya, menyebabkan Zhou Yuan terkesiap. Kekuatan seperti itu benar-benar terlalu brutal dan hampir menamparnya ke danau. Namun, ketika air menghantamnya, Zhou Yuan samar-samar bisa merasakan kekuatan isap muncul dari Genesis Gathering Rune di punggungnya saat energi yang sangat lembut mengalir ke tubuhnya. Munculnya energi lembut sedikit mengurangi rasa sakit yang intens.
Apakah ini energi kuarsa? Jantung Zhou Yuan bergetar. Dia memang merasakan saluran meridian ketiga di tubuhnya sedikit mengendur pada saat singkat itu. Setelah merasakan perubahan seperti itu, Zhou Yuan segera menguatkan dirinya, menggertakkan giginya saat ia menahan air yang menghantam dan dengan rakus menyerap sedikit energi kuarsa dari dalam. Ahahaha, sementara Zhou Yuan dengan gigih memegang dengan gigi terkatup, tangisan terdengar dari samping. Siswa baru tidak tahan lagi dan tersapu ke danau oleh semburan air yang sangat besar. Zhou Yuan menyelinap dari sudut matanya dan melihat bayangan samar sosok cantik Su Youwei yang terhuyung-huyung di ambang kehancuran di bawah air yang mengamuk. Namun, dia bertahan dengan sengit. Energi kuarsa ini memang sangat efektif. Namun sangat disayangkan bahwa itu agak jarang. Pikiran berputar di kepala Zhou Yuan. Jika dia mampu menyerap lebih banyak energi kuarsa, dia harus dapat sepenuhnya meringankan rasa sakit fisik karena air yang mengalir tanpa batas. Jika itu terjadi, dia akan bisa bertahan lebih lama. Namun, air terjun jade spirit melebar dan air yang jatuh ke tubuhnya paling banyak mengandung sedikit energi kuarsa. Itu tidak mungkin baginya untuk memiliki lebih banyak. Ketika pikirannya mencapai titik ini, Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Namun segera setelah itu, sebuah ide muncul di benaknya. Siswa lain mungkin tidak dapat merasakan energi kuarsa, tetapi mungkin tidak demikian untuk dirinya sendiri. Rohnya telah mencapai tahap ilusi dan kemungkinan tidak ada seorang pun di tahap pembukaan saluran yang bisa dibandingkan dengannya sehubungan dengan kemampuan merasakan. Saya akan mencobanya. Zhou Yuan menutup matanya tanpa ragu-ragu. Roh di antara alisnya mulai bergerak ketika inderanya menyebar keluar. Suara gemuruh air menjadi sunyi dan Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan untayan berenang energi ungu di dalam air terjun yang jatuh tanpa henti. Aku memang bisa merasakan energi kuarsa. Kejutan yang menyenangkan muncul di hati Zhou Yuan. Dia menyenggol rohnya dengan pikiran dan cahaya aneh muncul di antara alisnya. Samar-samar orang bisa melihat sosok transparan yang duduk di sana. Itu adalah roh Zhou Yuan. Kekuatan hisap muncul dari sosok ilusi. Daya isap ini tidak kuat, tetapi fokus dan hanya menargetkan untayan ungu energi yang mengalir. Sementara Zhou Yuan menggunakan rohnya untuk menyerap energi ungu, cahaya ungu samar muncul dari air yang terus-menerus memukuli tubuhnya dan terus-menerus masuk ke tubuhnya. Mata Zhou Yuan yang agak tertutup tiba-tiba terbuka pada saat ini saat mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan pada saat singkat sebelumnya. Dia merasakan jumlah energi kuarsa yang mengalir ke tubuhnya berlipat ganda kali lipat. Untuk berpikir itu benar-benar berfungsi, saat Zhou Yuan merasakan saluran meridian ketiga yang semakin melonggarkan di tubuhnya, dia tidak bisa membantu tetapi melompat kegirangan. Jatuh, namun, lompatan ini segera memisahkan dirinya dari tanah. Air menabraknya dan dengan tabrakan, Zhou Yuan dengan kejam ditampar ke danau di bawah di tengah-tengah teriakan yang menyedihkan. Kembali, moral kelas A agak rendah untuk sementara waktu. Apakah kalian masih berniat untuk melatih? Sementara mereka diam, suara keras Chu Tianyang menggelegar di udara. Dia melihat ke arah Qi Yue dan yang lainnya dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, jika bukan giliran kelas B, jangan datang ke sini dan mengganggu pelatihan orang lain atau Anda akan dihukum. Siswa kelas B kembali menyusut menanggapi tatapan dingin Chu Tianyang. Hanya Qi Yue yang tetap tidak terpengaruh saat dia menjawab dengan senyum acuh tak acuh, tidak perlu marah kepala sekolah, kita hanya berkumpul di sini terlebih dahulu untuk menunggu giliran kita di air terjun Jade Spirit. Jika hanya menonton akan mengganggu pelatihan mereka, siswa kelas A benar-benar akan menjadi agak terlalu halus. Para siswa kelas A dengan penuh kebencian menggertakkan gigi setelah mendengar ejekan yang tersembunyi dalam kata-katanya. Chu Tianyang melirik Qi Yue sebelum menarik tatapannya dan berkata dengan suara keras, lanjutkan pelatihan. Ketika mereka mendengar ini, Yang Zai dan yang lainnya berbalik dan menuju air terjun Jade Spirit lagi. Namun, sekarang ada suasana hati yang agak tertekan berkeliaran di sekitar mereka. Orang itu benar-benar menjijikkan, Su Youwei bergumam dengan suara rendah. Suasana yang awalnya cukup baik benar-benar hancur oleh kedatangan Qi Yue. Zhou Yuan dengan lembut mengetukkan jari-jarinya di udara saat dia melihat ke arah Qi Yue dan berkata, apakah setengah jam dianggap lama? Setelah berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi melainkan berbalik dan berjalan menuju air terjun Jade Spirit, karena Qi Yue telah memutuskan untuk menggunakan taktik curang seperti itu untuk menurunkan moral kelas A. Zhou Yuan tidak mungkin membiarkannya lolos begitu saja. Cih, lidah yang tajam, lihat dia. Apakah dia benar-benar percaya dia bisa dibandingkan denganmu? Liu Xi tidak bisa menahan tawa penghinaan saat dia melihat sosok Zhou Yuan yang pergi. Jelas bahwa dia menganggap kata-katanya sebagai penolakan keras kepala untuk mengakui kekalahan. Kinerja Zhou Yuan dalam ujian itu tidak buruk, tetapi dia harus melihat siapa dia bersaing dengannya. Bagaimanapun, Qi Yue adalah siswa terkuat di Institut Zhou Besar. Qi Yue tersenyum, senyum yang dipenuhi dengan sensasi bermain-main, kalau begitu aku harus memeriksanya nanti. Namun, saya berharap dia mencoba untuk pamer karena dia akan menjadi orang yang menderita pada akhirnya. Anggota kelas B lainnya setuju dengan anggukan,
Demikian juga, mereka tidak tahu persis kualifikasi apa yang dimiliki oleh seorang praktisi dua saluran seperti Zhou Yuan yang percaya bahwa ia harus menghibur anggapan bahwa ia dapat bersaing dengan Qiyue. Di bawah tatapan penuh harap dari kelompok kelas B, Zhou Yuan sekali lagi tiba di hadapan air terjun Jade Spirit. Dia memandangi semburan air tanpa henti dan mengambil langkah tanpa sedikit pun keraguan. Ledakan, dengan tubuhnya sekarang di dalam air terjun, kaki Zhou Yuan sedikit membungkuk, mencengkeram tanah dengan erat. Air yang mengamuk menabraknya saat dia menutup matanya dan roh di antara alisnya mulai bergetar. Kekuatan hisap yang sulit dideteksi untuk orang biasa muncul secara sembunyi-sembunyi. Gumpalan energi kuarsa segera menyatu dari tirai air, menamparkan tubuhnya bersama dengan air yang keras. Genesis Gathering Rune di punggungnya memancarkan cahaya saat itu tanpa henti menyerap setiap untai energi kuarsa ke dalam tubuhnya. Helai energi lembut dan dingin mengendap di dalam tubuh Zhou Yuan, secara substansial menghilangkan rasa sakit yang intens dimanapun ia lewat. Awalnya tubuh Zhou Yuan agak goyah secara bertahap tumbuh stabil, tidak peduli bagaimana air terjun itu menubruknya, tubuhnya tetap tidak bergerak seperti batu. Pada saat yang sama, untaian energi kuarsa melonjak di tubuhnya, terus-menerus menyerang saluran meridian ketiganya, menyebabkannya menjadi lebih longgar dan lebih longgar. Jatuh, siswa sekali lagi jatuh ke danau satu demi satu. Mungkin karena moral mereka yang rendah, kinerja banyak siswa bahkan lebih buruk daripada sebelumnya, waktu mereka mampu bertahan lebih pendek. Di tepi danau, wajah Chu Tianyang menjadi hitam pekat saat dia menyaksikan ini. Di sisi lain, senyum di wajah Qiyue, Liu Xi dan siswa kelas B lainnya tumbuh semakin luas. Jatuh, Su Youwei juga jatuh ke air. Dia telah bertahan selama 20 menit penuh saat ini, sebuah prestasi yang membuat siswa kelas A berseru dengan kagum, waktu ini dengan cepat mendekati Yang Zai dan Song Qiusui. Penampilan Su Youwei juga membuat ekspresi Chu Tianyang sedikit cerah. Hampir segera setelah Su Youwei, Yang Zai dan Song Qiusui juga mendarat di air dengan napas dalam. Mereka masih tidak bisa bertahan 30 menit. Seluruh kelompok diam ketika mereka meninggalkan air, mandi dalam suasana yang agak menyesakkan. Tiba-tiba, suara Su Youwei yang sedikit khawatir terdengar, Zhou Yuan masih di sana. Kelompok itu tertegun saat mendengar ini dan tatapan mereka berbalik ke arah air terjun Jade Spirit. Benar saja. Mereka melihat bayangan samar sosok di dalam. Song Qiusui menutup mulutnya dengan tangan ketika dia berteriak, Zhou Yuan akan mencapai 30 menit. Yang Zai menggaruk kepalanya, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tidak seperti mereka, alis Su Youwei dirajut bersama, khawatir mengaburkan matanya. Dia khawatir bahwa Zhou Yuan sengaja mendorong dirinya sendiri melebihi batas dan dengan keras kepala bertahan. Jika itu yang terjadi, itu justru akan melukai tubuhnya dan memengaruhi pembukaan salurannya. Menarik. Qiyue tidak bisa menahan tawa pelan saat dia menyaksikan, kedalaman matanya penuh penghinaan saat dia menatap siluet samar di air terjun. Dari apa yang bisa dilihatnya, sikap keras kepala Zhou Yuan hanya akan melukai dirinya sendiri. Saya tertarik untuk melihat berapa lama dia bisa terus bertindak tangguh. Liu Xi mencibir, wajahnya yang cantik tampak gloating. Oleh karena itu, tatapan semua orang diarahkan pada sosok di air terjun. Mereka begitu terpesona sehingga Su Youwei dan yang lainnya tidak berminat untuk naik lagi dan akhirnya berdiri di sana menonton. Di bawah tatapan tegang mereka, waktu dengan cepat mengalir. 30 menit, 40 menit, 1 jam, pada saat mencapai 1 jam, semua orang di tepi danau telah menjadi sunyi, bahkan mata Qiyue mulai berkedip dalam ketidakpastian, perlahan-lahan mengerutkan kening saat kegelisahan perlahan merayap di dalam dirinya. Siswa kelas B saling memandang, 1 jam, selain Qiyue, tidak ada seorang pun di kelas B mereka yang bisa mencapai ini. Selanjutnya, Qiyue adalah seorang praktisi saluran 6. Bagaimana dengan Zhou Yuan? Hanya 2 saluran, Liu Xi dengan erat mengepalkan rahangnya dan hanya bisa bergumam, mungkinkah sesuatu terjadi? Ledakan, tepat saat kata-katanya memudar, suara terdengar dari air terjun. Semua orang hanya bisa menyaksikan saat tubuh Zhou Yuan akhirnya jatuh, dengan kepala terlebih dahulu terjun ke danau di bawah. Sosoknya muncul di danau, tetapi matanya tertutup rapat. Setelah melihat ini, Liu Xi segera mencibir, sepertinya luka-lukanya tidak ringan. Saat cibirannya muncul, Zhou Yuan tiba-tiba membuka matanya. Semua orang bisa melihat aliran genesis Qi meringkuk di tubuhnya, menyebabkan pusaran air terbentuk di perairan danau sekitarnya. Lengan bajunya mengepak saat gemuruh samar menyebar dari tubuhnya, aliran kejadian Qi bergegas ke dia, menyebabkan auranya melambung. Ini, murid-murid Qiyue, Liu Xi dan yang lainnya menyusut ketika mereka melihat ini. Bagaimana ini mungkin? Su Youwei, Yang Zai, Song Qiusui juga tersentak, wajah Chu Tianyang bergetar karena emosi. Matanya tampak bersinar ketika dia menatap Zhou Yuan, berhenti di antara setiap kata sambil bergumam. Untuk berpikir, dia benar-benar membuka blokir saluran meridian ketiganya.